Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di dalam siaran Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur, edisi hari Rabu tanggal 7 Desember 2022. Dengan tema Di Dalam Palungan. Namun sebelum mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi yang indah ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, hingga Engkau bangunkan kami di pagi ini dengan sukacita dan selamat. Bapa di surga mulia, kami hendak mendengarkan sebagian sabda-Mu. Kiranya Engkau buka akal budi kami, agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman-Mu dan kehendak-Mu sebagai bekal hidup kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Nabi Yeremia, bab 33 ayat 14-16, yang akan dibacakan oleh Ade Asto, siswa sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silahkan Di Asto membacanya. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yeremia 33 ayat 14-16 yang demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Ade Asto yang telah membacakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, subtema pagi ini adalah tunas keadilan. Di dalam kitab Yeremia bab 33 ayat 14-16 ini dituliskan bahwa Allah akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud atau bagi bangsa Israel dan Yehuda. Ayat ini sering ditarik dan dipakai sebagai bacaan pada masa-masa seputar Natal. Munculnya tunas menjadi penanda bahwa adanya kehidupan baru sudah dimulai. Ketika tunas-tunas baru dan kuat keluar dari tunggul pokok anggur yang pada musim dingin tampak seperti mati. Tunas menjadi penanda perubahan keadaan dan masih adanya harapan. Bangsa Yehuda sebagai umat kepunyaan Allah juga mengalami kondisi hidup yang jauh dari keadaan damai akibat dosa dan kejahatan mereka. Allah menghukum mereka dan menyerahkan mereka ke tangan orang-orang Babel. Namun, Allah tetap akan menolong dan memulihkan keadaan mereka jika mereka mau bertobat dan membimbing mereka di masa depan. Keadaan kita sama seperti itu. Kita orang berdosa dan sering melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bahkan, kadang-kadang juga perbuatan jahat dan tidak adil. Dalam masa-masa seputar Natal ini, kita diingatkan bahwa Allah memunculkan tunas keadilan bagi umatnya. Di satu sisi, selalu ada pengharapan bagi
kita yang menerima keadilan dari Tuhan, asalkan kita mau bertobat. Namun, di sisi lain, ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan akan melawan kita sendiri pada saat kita berbuat tidak adil kepada sesama kita. Oleh sebab itu, pada masa Advent ini, yaitu minggu-minggu menanti kedatangan Kristus, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita seutuhnya melalui perenungan kehidupan yang baik yang sudah kita lalui maupun yang akan kita jalani. Jadi, di dalam masa Advent ini ada pengharapan besar bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan menurunkan juru selamat kalau kita bertobat dan kita mendatangkan keadilan bagi sesama. Untuk itu, dua hal yang menjadi pesan firman Tuhan, yaitu pertama, bertobat. Yang kedua, melakukan keadilan kepada sesama. Marilah kita laksanakan kedua hal tersebut dengan sukacita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga mulia, kami menaikkan syukur atas firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami akan keadilan-Mu yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Bapa di surga mulia, kiranya minggu-minggu Advent yang indah ini mengingatkan kami melalui pertobatan dan keadilan kami kepada sesama kami. Jadikanlah hati dan pikiran kami selalu introspeksi dan selalu mengadakan pengharapan akan kasih setia Tuhan pada kehidupan kami. Pagi yang indah ini kami hendak melakukan tugas dan kegiatan kami masing-masing. Oleh sebab itu kami mohon penyertaan dan berkat-Mu, agar kami semua dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, dan agar apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau pakai kami semua menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi ini, semoga membawa berkat dan sukacita. Tuhan memberkati.